Kemudian kami tes dari BKKBN, Wasbang oleh kami sendiri Kodim, kemudian mitigasi bencana oleh Basarnas, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Karimun. Untuk yang non fisik kami sudah laksanakan satu semua, tanggal 12 aspek yang kami angkat dari aspek kesejahteraan. Dengan adanya jalan yang menghubungkan dua kelurahan ini akan meningkatkan infrastruktur masyarakat, kemudian akan mempermudah hasil mobilisasi angkutan hasil tani, kebun, dan laut. Kami ini Kelurahan Puding, ini bukan kota Puding, tetapi kantor kecamatannya ada di Kelurahan Guru. Kemudian untuk sekolah itu ada di Kelurahan Guru, sedangkan masyarakat yang banyak sekolah dari Kelurahan Puding. Kalau dia menggunakan jalan lama, lebih kurang 17 kilo, 17,1 kilo. Tetapi dengan kami membuat jalan ini lebih kurang 3,5 kilo mereka sudah mencapai pelabuhan, kemudian kantor camat dan sekolah. Dengan kami memotong jalan antara dua kelurahan. Sehingga kami sangat penting, ini sangat strategis dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di wilayah di Kelurahan Guru. Kelurahan apabila terjadi angin puting beliung sebagainya akan memudahkan banjir, sebagainya akan memudahkan memberikan evakuasi maupun memberi bantuan. Kemudian dengan adanya juga memperkokoh silaturahmi antara TNI maupun antara rakyat Puding dan rakyat Guru. Banyak yang kami sampaikan. Kemarin kami bersama Pak Kodim beberapa kali juga meninjau dan malah kami telah berjalan kaki Pak keliling. Sangkakan kami kemarin dekat, rupanya kalau kita hitung-hitung jalan kaki mungkin lebih daripada 3 kilo Pak ya. Jadi kami sudah lewat itu dan kami sangat mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada pemerintah daerah, yang kedua kepada Bapak Kodim sendiri, di mana kegiatan ini pada tahun ini TMMD pada tahun ini difokuskan di Kecamatan Guru, dan ini merupakan kebanggaan bagi kami masyarakat Kecamatan Guru. Mungkin dapat sedikit kami jelaskan bahwa tadi apa yang disampaikan Pak Kodim memang benar Bapak. Di Pulau Buru ini ada 2 kelurahan, ada Kelurahan Lubuk Puding dan Kelurahan Buru. Memang dari dulu, mungkin kata orang gayung bersabut, kata bahasa Melayu, dari dulu memang sudah ada rencana dari masyarakat kami Pak Kodim untuk membuat jalan pintas. Tapi alhamdulillah dengan masuknya TMMD ini, jalan pintas itu terwujud. Manfaat dari adanya jalan ini, untuk informasi kita bersama, pertama tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kodim. Dan yang paling penting Pak, di situ di tengah hutan Pulau Buru ini sebenarnya banyak tanah masyarakat, tanah perkebunan yang sampai sekarang sebelum ada jalan itu Pak, kebun-kebunnya banyak terbiar. Alhamdulillah untuk akses ekonomi ke depan ini kami sangat yakin karena dengan
jadi di jalan itu sekarang sudah banyak Pak geliat pertanian. Nanti kita boleh melihatnya kalau memang sampai kita jalan ke sana. Jadi akses pertanian insya Allah mulai terbuka. Kami kemarin sudah lihat salah satu yang paling penting dari kegiatan ini. Kami melihat nanti, kami melihat kemarin bersama Pak Kodim itu masyarakat kami Pak sudah mulai semangat membuat kebun. Malah sudah ada kebun, pondok-pondok dan lain sebagainya itu sudah ada Pak. Ini salah satu kegiatan ekonomi yang kami rasakan untuk masyarakat di Kecamatan Burus. Terusnya akses transportasi Pak, memang ya kalau dulu tanpa ada jalan ini Pak, kita kesannya berkeliling Pak, berkeliling untuk sampai di perkantoran, di sekolah. Tapi insya Allah dengan adanya jalan ini nanti kita memotong jalan. Tadi sesuai yang disampaikan Pak Kodim, untuk ke pelabuhan, ke sekolah dan lain sebagainya akan bisa terbantu. Tetapi ada sedikit Pak yang kami mohon, terutama nanti mungkin ke pemerintah daerah, ke provinsi atau pemerintah pusat. Jalan ini kan Pak baru kita buka. Tentunya ada pekerjaan lain yang harus dilanjutkan. Salah satunya adalah pengerasan Pak, pengerasan jalan. Karena medan jalan kita sekarang ini, perlu kami sampaikan mungkin ke pemerintah daerah, medan jalan kita saat ini itu kan medannya medan gambut Pak, gambut, dan alhamdulillah walaupun gambut ada juga yang keras Pak Kodim ya, kita jalan kemarin. Jadi ini perlu ditindaklanjuti. Mungkin kami nanti Pak Sekda kami akan memfokuskan pada musrenbang merupakan skala prioritas nanti untuk pengerasan jalan. Dan kami khawatir jalan ini sudah kita buka, kalau tanpa pengerasan kami takutnya nanti tumbuh lagi rumput Pak, karena ini medannya medan gambut kan kalau hujan sedikit nanti takutnya masyarakat kita takut menggunakan motor dan lain sebagainya. Dan kalau ada pengerasan saya yakin secara bertahap mudah-mudahan jadi aspal. Nah ini kalau jadi aspal Pak sangat cantik Pak. Kemarin kami jalan dengan Pak Kodim, terasa bagai berjalan ke padang Pak, ada hamparan walaupun lalang tapi seperti nampak sawah gitu Pak. Jadi mudah-mudahan ke depan harapan kami jalan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat kami, terutama untuk akses transportasi dan akses perkebunan ke depannya nanti. Dan di sana memang sudah ada beberapa kebun kelapa, pokok sagu kata orang, dan kebun-kebun lainnya. Dan ini mudah-mudahan akan terus terpacu untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Mungkin itu Pak harapan kami. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim TMMD yang telah memilih tempat kami, dan mudah-mudahan TNI akan selalu jaya dimanapun berada. Lagipun sedikit kami tambahkan lagi, tidak hanya kegiatan pembangunan jalan Pak, banyak masyarakat kami mendapat penyegaran, penyuluhan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kodim. Bukan hanya kegiatan membangun jalan, tapi banyak kegiatan-kegiatan lain. Dan kami juga sangat salut dengan Pak Kodim. Cuaca saat sekarang ini sebenarnya mungkin karena hujan apalagi lahan bergambut, tapi beliau sudah merencanakan dari awal percepatan pengerjaan. Walaupun keadaan COVID ini kita tidak boleh berkumpul, cuaca dan lain sebagainya. Alhamdulillah Pak, kemarin terakhir kami jalan keliling itu udah hampir 90% atau 95%. Cuma hanya tinggal bu kalpet kemarin tuh Pak, karena hujan lebat belum kering. Bu kalpetnya satu kemarin kami ke lapangan sama Pak Kodim itu memang pecah. Alhamdulillah kemarin Pak Kodim suruh perbaiki lagi Pak. Jadi itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kasih Dagoren 033 pertama, yang kami hormati Bapak PJS Bupati Karimun, yang kami hormati rekan kami Bapak Kapolres, Bapak Sekda, dan Pomal, Bapak Camat, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di depan kami, sehingga kami bisa sebut satu-satu. Pada siang ini kami ada dua hal perlu kami sampaikan. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang kepada tim WASM yang telah jauh-jauh datang dari Jakarta untuk melihat hasil pelaksanaan TMB yang dilaksanakan oleh kami. Tadi sudah dijelaskan pada saat paparan, kami sudah mengerjakan ini lebih kurang 45 hari. 45 hari, sedangkan waktu yang diberikan oleh Pemda hanya 1 bulan. Tapi alhamdulillah tinggal 200 meter lagi jalan itu jadi. Diharapkan sudah 95% dibilang oleh Camat tadi tinggal jadi. Tinggal pengiringan bokalper 1 yang kemarin jebol. Kami ubah total, kami perbaiki di awal. Karena dia jebol, kami ubah awal. Dari bawah lagi kami cor.
tidak lagi kami ganti. Tidak kami perbaiki, tapi kami ganti. Nah, ini yang belum selesai. Untuk piringnya, kemudian jalan lebih kurang 200 meter. Kemudian jalan ini dengan alokasi dana yang ada lebih kurang 5 meter, 3.040 panjangnya. Tetapi setelah lihat nyata di lapangan lebih kurang 3.200. Insya Allah semoga dengan ada jalan ini kita dapat menikmati hasil alam yang ada yang dibilang oleh Pak Camat tadi. Setelah kami cek di dalam, rupanya Bu, sebulan ini kemarin tidak ada gubuk waktu kami datang. Tapi setelah kami buat jalan, udah banyak gubuk. Udah buka lahan baru. Saya sama Pak Camat kaget, sama Kapolsek kaget. Oh, ini kemarin nggak ada, kok udah ada. Cepat sekali rupanya masyarakat langsung tahu. Tapi alhamdulillah semoga dengan begini, semoga Kelurahan Buru dan Kuning semakin sejahtera ke depan, semakin bahagia. Itu yang kami harapkan. Yang kedua dari kami mohon dukungan semuanya dari rakyat yang ada, masyarakat yang ada untuk menjaga jalan yang ada ini. Untuk menjaga jalan ini. Nanti ke depan kita masukkan ke Musresbang dan kita ajukan ke Pemda. Karena jalan ini sangat penting menurut saya tuh. Sangat penting dan itu istilah tuh Buru ini yang ketinggalan akan maju ke depan. Dan kita berharap nanti Bapak PJ Bupati maupun Pak Sekda mungkin yang lama di sini bisa memasukkan program ini, tetapi silakan aja nanti pengerasannya berapa tahun, setahun atau 2 tahun, mungkin dimasukkan dalam rencana TMB yang akan datang Pak. Atau mungkin dari Pemda silakan Pak jatuh. Itu harapan kami Pak, semoga Pemda tetap perhatikan kecepatan Buru ini. Demikian yang perlu kami sampaikan Pak Ketua Tim Wasep maupun masyarakat yang ada. Diharapkan dengan adanya WhatsApp ini kita dapat koreksi dan perbaikan dan lebih sempurna lagi ke depannya. Semoga jalan kita buat ini betul-betul jadi dan bermanfaat bagi masyarakat semua. Demikian yang perlu kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati PJS Bupati Pak Sekda dengan jajarannya, yang saya hormati Kasiter Korem 033 Wira Pratama ya. Yang saya hormati Forkominda Kabupaten Tanjung Balai Karimun, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, kemudian ada Dan Lanal, kebetulan di beliau ada kegiatan diwakilkan. Yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Esa karena atas berkat ridhonya kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berada di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan WhatsApp atau meninjau hasil TMMD tahun 2020. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Forkominda Kabupaten Tanjung Balai Karimun yang sudah menyambut ya, saya selaku Tim Wasep dari Sterat Mabesat untuk melaksanakan kegiatan, bukan mengevaluasi, melihat sejauh mana Satgas ini dapat melaksanakan tugasnya. Perlu saya sampaikan di sini pada Bapak Ibu sekalian bahwa TMMD yang ke-109 ini di seluruh Indonesia ada 50 Satgas. Kalau yang TMMD 108 kemarin hanya 47 Satgas. Kenapa ini berkurang? Biasanya kita bisa 54. Karena anggaran untuk TMMD ya, sebagian besar dari beberapa pemerintah daerah dipindahkan untuk penanganan COVID-19. Itu perlu Bapak Ibu sekalian ketahui. Kemudian bahwa pelaksanaan program TMMD ini adalah merupakan bottom up atau masukan dari masyarakat. Jadi menggunakan sistem prioritas. Tadi dari Dan Satgas Pak Dandi sudah melaporkan ke saya bahwa jalan ini memang sangat dibutuhkan, ya. Memang sangat diperlukan. Ya. Sehingga diharapkan dengan terbukanya jalan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Buru, ya. Di Kecamatan Buru. Tadi dari Pak Camat juga menyampaikan mungkin Pak PJS ya, memang jalan itu harus
laksanakan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut. Nah, kalau sekarang dibuka, besok diperkeras, mungkin besoknya lagi di aspal. Kalau tidak di aspal, dicor ya. Seperti itu. Memang seperti itu. Jadi apa ya, BCS ya, sabar juga ya. Iya, harus Pak. ikuti. Ini adalah untuk kita semua. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa pelaksanaan TMMD ini untuk meningkatkan sejahtera masyarakat yang pertama, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat tentunya ya. Ketahanan pangan juga akan semakin meningkat. Kalau ketahanan pangan sudah makin meningkat, tentunya kecerdasan atau pola pikirnya diharapkan juga akan meningkat. Berkaitan dengan itu, makanya ada dua sasaran di TMMD itu, yaitu pertama adalah sasaran fisik, tadi pembukaan jalan dengan jembatan lah ya, jembatan 3 itu. Kemudian ada non fisik, ya, ada bela negara dan sebagainya. Itu diharapkan bisa meningkatkan ketahanan yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Diharapkan seperti itu. Jadi urut-urutannya kegiatan tujuan TMMD seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Pemda Kabupaten Tanjung Balai Karimun yang sudah menganggarkan untuk melaksanakan TMMD ini. Ya, karena semua anggarannya adalah didukung dari Pemda Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Itu beberapa hal yang saya sampaikan. Semoga apa yang kita laksanakan bersama ini bisa dirasakan manfaatkan untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Cadangan 2 meter di pondasi bawah. Ini juga akan bawah air.
mereka buka untuk hubungan dan ini kan Kemudian dulu terpotong tengah atas sebelah. Nggak bisa masuk. Langkah hanya 2 meter. Jadi belum kami gunakan. Tapi dengan begini, saya ngambil air dulu. tambah satu kita alirkan ke kanan. Putih ya, benar. Coba coba. Tambah tanah liat juga. Tanah merah. Ada Pak yang jadi di sana rata-rata kebun masyarakat ya. Benar-benar. Jadi pas kami jalan kemarin udah banyak kebun. Jelas ke Pak Sekda. Di mana? Jalan Pak. Kita ucapkan terima kasih kepada TNI yang hari ini mereka sudah membantu membuat jalan, dan kita harapkan perekonomian di masyarakat Pulau Buruh tentunya nantinya bisa mensejahterakan masyarakatnya. Dan ini juga merupakan salah satu daripada tugas pokok ya Pak ya, TNI salah satunya ini membantu tugas pemerintah daerah dalam membangun. Nah ini yang dilaksanakan oleh TNI, kita harapkan mudah-mudahan ke depan bisa bersinergi lagi dengan TNI. Dan satu lagi mengenai jalan yang sudah dibuat oleh TNI ini, kita harap tentunya dari Pak Camat dengan warganya bisa menjaga apa yang sudah dibuat, dan dari pemerintah Kabupaten Karimun mudah-mudahan nanti ke depan ada peningkatan, tentunya diawali dulu mungkin dengan batu miring. Baru nanti ada proses selanjutnya, mungkin ada pengerasan, habis itu ada pengaspalan seperti itu. Ada penimbunan Pak ya, penimbunan tanah merah yang kita butuhkan. Mungkin itu yang sekali lagi kami ucapkan terima kasih tentunya dengan tim Wasep yang dipimpin oleh Pak Hartono hari ini sudah melihat secara langsung
Dan mudah-mudahan ini merupakan suatu kerjaan yang sangat baik, dan sekali lagi kami terima kasih kepada TNI dan tim Waset. Terima kasih Pak. Pak, multiplier efeknya nanti ada yang diharapkan dari kegiatan Pak? Kegiatan perkebunan masyarakat, dan tentunya dari sini kan sekolah, anak-anak sekolah ke kantor juga mungkin menjadi salah satu jalan lagi yang bagus kan. Pastinya tentu dari perkebunan tadi kita harapkan dengan dibuka jalan ini tentu kiri kanan akan terjadi perekonomian dari perkebunan seperti itu. Tapi Komandan, dari tim Waset boleh sedikit Komandan? Untuk sejauh ini kita nilai pengerjaan ini seperti apa Komandan? Setelah saya melihat di lapangan bahwa apa yang dilakukan oleh Densatgas ini sudah bagus ya, mungkin karena ini ada dukungan dari pemerintah daerah maupun masyarakat di sini. Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu tugas TNI adalah membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kita juga ucapkan terima kasih pada masyarakat dalam pembukaan jalan ini. Tentunya kan lahan dari masyarakat yang digunakan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kemudian bahwa ini adalah merupakan sinergi atau kepedulian kita terhadap masyarakat Kecamatan Pulau Buru ini, ya, karena memang jalan ini sangat dibutuhkan, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tadi disampaikan oleh PJS Bupati Tanjung Balai Karimun, ya, bahwa dengan dibukanya akses jalan ini tentunya akan menimbulkan atau mengakibatkan beberapa efek. Contohnya akan memudahkan untuk jalur transportasi untuk anak sekolah, kemudian membuka lahan dan sebagainya. Jadi semuanya akan diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan. Saya kira itu.